Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Prasetyo dengan NIM 53114200066. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan job sheet pengerjaan Big Data job sheet 5 sampai 8, sedangkan job sheet 1 sampai 4-nya sudah di-record kemarin. Baik, kita langsung saja pada job sheet kelima ini. Kita disuruh aktifkan tabel departemen dan tabel kategori. Nah, untuk mengaktifkan tabel departemen dan tabel kategorinya, kita hanya menulis describe. Kategori dan describe departemen. Lalu kita go. Terjadi kesalahan. Maaf, ternyata harusnya di katalog. Baru kita ke SQL. Describe kategori dan describe departemen. Kita go. 4 titik koma. Ya. Nah, untuk describe kategori akan muncul seperti ini. Dan untuk departemen akan muncul seperti ini. Di mana di kategori itu ada terdiri dari kategori ID, departemen ID, name, dan description. Sedangkan untuk di departemen ada departemen underscore ID, name, dan description. Nah, untuk selanjutnya job sheet 5 yang B, tampilkan semua kolom dalam tabel kategori yang bersesuaian dengan kolom yang terdapat pada tabel departemen. Baik, kita masuk kembali ke software box. Kita masuk ke kodenya. Ya, selanjutnya untuk job sheet 5B, tampilkan semua kolom dalam tabel kategori yang bersesuaian dengan kolom yang terdapat pada tabel departemen. Kita yang perlu masukkan rumusnya. Saya sudah menuliskan rumusnya. Rumusnya ada select department underscore ID, name, description, dan kategori. Kenapa departemen name dan description? Karena tadi di kategori terdapat departemen, name, dan description. Jadi kita hanya tinggal mengambil kerja itu saja. Nah, muncul seperti ini. Departemen, name, dan description-nya. Lalu untuk job sheet 5C, tampilkan nama daftar kategori yang mempunyai hubungan dengan nama departemen tertentu. Ya, saya tuliskan sebenarnya. Dan from kategori A, kategori sebagai C, dihubungkan dengan departemen as D, di mana D departemen underscore ID sama dengan C departemen underscore ID. Lalu kita go. Ya, muncul namanya dari kategori dan departemen. Selanjutnya untuk job sheet 6, kita job sheet 6A kita diminta untuk aktifkan tabel produk dan tabel kategori, tabel produk kategori. Kita diminta untuk mengaktifkan ketiga tabel. Dan untuk job sheet yang 6B-nya kita diminta untuk tampilkan produk name. Saya tekan dulu.
yang nampak negara describe yang diminta tabel produk produk titik koma describe kategori titik koma dan describe produk kategori. Lalu kita panggil ketiga ini. Nah, berikut adalah untuk tabel kategori terdiri dari produk ID, name, dan description. Baik. Sedangkan untuk tabel kategori ada kategori department ID, name, description. Sedangkan untuk produk kategori ada dua, yaitu produk ID dan kategori ID. Lalu job sheet 6B kita diminta untuk tampilkan kolom name pada tabel kategori dan kolom description pada tabel kategori. Lalu kolom name pada tabel produk dan kolom description pada tabel produk. Kolom price pada tabel produk ke dalam satu tabel gabungan. Menggabungkan ini. Select C.N, C.description. C.description. Nah, C.description. Untuk name dan description itu yang sebelah kiri ini dari kategori, lalu sedangkan untuk name dan description yang sebelah kanan ini dari produk. So query box. Lalu pada job sheet 6C kita diminta untuk tampilkan semua kolom dalam tabel kategori yang bersesuaian dengan kolom yang terdapat dalam tabel produk. Nah, 6C kita disuruh apa? Nah, ini adalah hasil dari job sheet 6C. Selanjutnya untuk job sheet yang 7, untuk job sheet 7 kita diminta untuk
Job sheet 7 kita diminta untuk aktifkan tabel produk, tabel kategori, dan tabel produk kategori. Lalu job sheet 7B, tampilkan nama daftar produk yang mempunyai hubungan dengan kategori tertentu. Oke, kita disuruh menampilkan nama daftar produk yang mempunyai hubungan dengan kategori tertentu. Menuliskan codingannya select p.name p.name from product lalu as join produk kategori sebagai PC dan join kategori di mana sebagai C where p.product sama p.product ID sama dengan c.product pc.product ID. Dan pc.kategori sama dengan c.kategori ID. Nah, kita panggil. Nih. Hubungannya berada di nama, yaitu jam tangan A, jam tangan B, dan jam tangan C, dan jam tangan D. Oke, selanjutnya untuk job sheet yang 7C, tampilkan 2 produk termahal untuk tiap kategori yang ada. Kita diminta untuk menampilkan 2 produk yang mahal untuk 2 kategori yang ada. C.select PC dan menulis codingannya select pc.kategori pc.kategori mana panjang saya izin ada report yang sudah saya ketik. Sebelum itu saya telah menulis beberapa codingannya di dalam Word untuk memudahkan saya untuk mengcopy paste karena untuk yang ini agak panjang. Kategori. From product as P join product as PC dan menggunakan produk sebagai PC, di mana produknya itu sebagai PC dan di mana produk underscore ID sama dengan PC produk underscore ID dan PC kategori sama dengan PC kategori ID sama dengan KP0 S. Ya, ini sama dan saya akan copy paste. Kita diminta untuk menampilkan 2 harga termahal. Kita coba. Terjadi kesalahan yaitu di produk as PC kategori.
SPT PT dot kategori. Nah, juga adalah dua harga termahal dari yang diminta dari job sheet 7. Lalu kita akan melanjutkan. Pada job sheet 8 kita diminta untuk mengaktifkan tabel yang ada, keempat tabel yang ada, dan job sheet 8 yang B kita diminta untuk tampilkan kolom name pada tabel produk, kolom description pada tabel produk, kolom price pada tabel produk, dan kolom name pada tabel departemen, dan kolom description pada tabel departemen. Oke. Kita tonton dari ini. Ya, saya akan menjelaskan sedikit tentang codingannya. Departemen SD. Select, kita pilih product.name, p.description, dan p.price. Departemen sebagai name dan description apa yang diminta tadi, nama pada tabel produk, p.name, dan nama pada tabel description pada tabel produk, p.description, dan harga pada tabel produk, p.price, dan diminta lagi untuk nama pada tabel departemen kita beri coding d.name, dan description pada tabel departemen kita beri d.description. Lalu kita panggil dari produk as p join departemen as d. Oke, kita coba panggil. Kita jalankan, terjadi kesalahan. Kita cek ke filenya di sini. Kita departemen as d. Oke, kita coba dulu. Ya, ini dia. Ini hasilnya dari yang diminta, di mana nama dari description ada, name, description, dan price ini berasal dari produk, lalu name dan description ini berasal dari department. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan job sheet 8C, di mana tampilkan kolom name dan price pada tabel produk dan kolom name pada tabel departemen yang saling bersesuaian. Kita diminta untuk menampilkan kolom nama, harga pada tabel produk, dan kolom nama pada tabel departemen yang saling bersesuaian. Oke. Nah. Tadi diminta untuk menampilkan produk.name, nama dari produk, dan harga dari tabel produk, lalu nama dari tabel description dari kita panggil dari produk as P join yang berhubungan dengan departemen sebagai D, dan berhubungan dengan kategori sebagai produk kategori sebagai PC join kategori as C, di mana p.product_id sama dengan pc.product_id, and pc.category_id sama dengan c.category_id, and c.department_id sama dengan d.department_id. Oke, kita perbaiki di sini dari kesalahan kategori. C.category _id dan c.department _id
departemen underscore ID sebagai kategori ID produk underscore ID plus dan kategori ASC kategori ini produk kategori departemen oke kita coba panggil nah berikut adalah tampilannya. Lalu untuk job sheet 8D, kita dibentuk tampilkan kolom nama dan harga pada tabel produk dan kolom nama pada tabel departemen yang saling bersesuaian pada kategori tertentu. Oke. Kita diminta untuk menampilkan kolom nama dan harga dari tabel produk, lalu kolom nama pada tabel departemen. Kita kembali ke software box. Product as department. Aspek BP kategori SPC join kategori ASC kita akan kategori ASC dan produk ini juga kita tampilkan. Cerit kategori ASC. Oke, coba kita panggil sekarang. Ya, ini kurang lebih seperti ini tampilannya hasil dari job sheet 8D. Lalu untuk job sheet 8E kita diminta untuk tampilkan 2 produk yang termahal untuk tiap departemen yang ada. Jadi kita disuruh menampilkan 2 produk termahal dari tiap departemen yang ada. Kita tampil kodenya dalam video sudah saya kerjakan. Oke. Saya pedotkan proses produk di departemen as dan produk kategori as dan produk kategori SPC dan kategori SC WP produk C kategori C dot kategori C departemen underscore ID D dot department D dot department bentar
terjadi kesalahan departemen dikatakan C_3000 and the department isinya oke aja department and the department oke oke sini kita masukkan ke sini juga ini kita ganti yang kedua. Order itu kita panggil terjadi kesalahan di departemen ya dari soalnya select p.lab ya mohon maaf maka terjadi kesalahan bentar kita koreksi dari wordnya sini saya dulu join department dan department as join produk kategori as join PT kategori dimana C sama produk underscore ID sama PT dan PT produk ID PT kategori underscore ID nanti kategori underscore ID and department oke ini yang sudah saya perbaiki di wordnya kita masukkan sini masih terjadi kesalahan. Oke, lalu kita perbaiki yang kedua di sini aja. Select p.name, p.price dan d.name from product as p.join department as product category. Product category. As join category. Product and category ready category oke kita coba masukkan yang kedua di sini sudah saya coba perbaiki kita coba hasilnya masih terjadi kesalahan di tabel katalog departemen ada kategori SPD oke kita coba tabel katalog departemen tidak muncul katalog departemen
Kita coba perbaiki dari sini satu. Partner pasti join produk kategori. SP join kategori. SC di mana P dot produk. PC dot produk ID. Dan PC kategori. Nama C kategori. NC dot department. Department ID. Dot department. Aktif 2. 1 kutip order by price DSD DESC limit. Oke, selanjutnya kita lanjut di sini select p.name transform the product. SP join department. SP join product kategori. SP join kategori. Di mana P dot product. Dengan PC dot product ID. C dot kategori. Dengan C kategori underscore ID. Dan C departemen underscore ID. Nah, langsung satu ambil by press DSC limited. Oke, mari kita coba. Nah, setelah beberapa kali pengulangan, akhirnya kita muncul di mana dua harga termahal, yaitu ada di jam tangan C dan B, dan di jam tangan C dan C. Oke. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan, baik tutur kata maupun pengkodingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.